Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang faktor dan pembuat nol polinomial. Baik, untuk materi yang pertama yaitu teorema faktor. Nah, teorema faktor yaitu misalkan Px adalah suatu polinomial dan C adalah bilangan real, Pc sama dengan 0 jika dan hanya jika x min c merupakan faktor dari Px. Nah, jika dan hanya jika itu artinya bisa berlaku terbalik, yaitu x min c merupakan faktor dari Px. Itu artinya di mana Pc itu sama dengan 0. Nah, di sini ada contoh. Ajeng mengamati bahwa jumlah semua koefisien dan konstanta Px sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang 13x ditambah 10 sama dengan 0. Oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa x min 1 merupakan salah satu faktor Px. Berikan kesimpulan Ajeng tersebut dan gunakan kesimpulan itu untuk memfaktorkan Px secara komplit. Yang pertama, kita akan membuktikan kesimpulan Ajeng dengan menggunakan teorema faktor, yaitu dengan menentukan nilai dari P1. Nah, P1 sama dengan 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali 1 pangkat 2 dikurang 13 dikali 1 ditambah 10. Jadi 1 ini adalah kita peroleh dari pemfaktoran Px yang x negatif 1 tadi. Kemudian kita masukkan ke dalam soalnya. Satunya kita substitusikan ke dalam soal yang dari x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang 13x ditambah 10. Nah, jadi x-nya ini kita ganti dengan 1. Kemudian kita peroleh 1 pangkat 3 adalah 1 ditambah 2 kali 1 2 dikurang 13 dikali 1 13 ditambah 10. Maka hasilnya terbukti 0. Kemudian selanjutnya kita cari hasil bagi dari Px setelah dibagi dengan karena P dikali 1 sama dengan 0, maka berdasarkan teorema faktor, x negatif C adalah faktor dari Px. Nah, selanjutnya kita cari hasil bagi Px setelah dibagi dengan x dikurang 1 dengan menggunakan metode Horner. Nah, kita tulis soalnya tadi, koefisiennya x pangkat 3 adalah 1, kemudian 2x kuadrat koefisiennya 2, negatif 13x koefisiennya negatif 13, dan 10 kita tuliskan di sini 10. Satu ini kita peroleh dari pemfaktoran x negatif 1 tadi. Nah, kemudian ini 1 kita turunkan, 1 dikali 1 1, kemudian 2 ditambah 1 3, 3 dikali 1 3, negatif 13 dikurang 3, negatif 10, negatif 10 dikali 1, negatif 10. Jadi 10 dikurang 10 hasilnya 0. Nah, maka kita peroleh Hx-nya itu hasil pembagiannya x kuadrat ditambah 3x dikurang 10 dan sisa pembagiannya 0. Nah, kemudian kita faktorkan Px secara komplit. Px sama dengan x pangkat 3 ditambah 12x kuadrat 2x pangkat 2 dikurang 13x ditambah 10. Ini adalah soal yang diberikan. Kemudian x min 1 ini adalah pemfaktoran dari Px. Nah, x kuadrat ditambah 3x dikurang 10 ini adalah hasil bagi dari metode Horner tadi. Kita masukkan ke sini, x kuadrat ditambah 3x dikurang 10. Kemudian sama dengan x dikurang 1, x kuadrat ditambah 3x dikurang 10 kita faktorkan, maka kita peroleh pemfaktorannya adalah x dikurang 2 X ditambah 5.
Jadi faktor dari Px secara komplitnya X dikurang 1, X dikurang 2, X ditambah 5. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu membuat nol rasional. Nah, misalkan polinomial Px sama dengan An X pangkat N ditambah An dikurang 1, X pangkat N dikurang 1 ditambah, dan seterusnya ditambah A1, X ditambah A0 memiliki koefisien dan konstanta yang semuanya bilangan bulat dengan An tidak sama dengan 0. Jika polinomial Px tersebut memiliki pembuat nol rasional dengan bentuk pecahan pi per q, maka P merupakan faktor dari A0 dan Q merupakan faktor dari An. Nah, jadi P-nya ini merupakan faktor dari A0 yang di sini. Kemudian Q-nya ini merupakan faktor dari An yang di awal. Nah, untuk contoh soalnya, faktorkan polinomial Px sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurang 9X dikurang 18 secara konkret. Untuk penyelesaiannya, jika polinomial tersebut memiliki pembuat nol rasional dalam bentuk pecahan P per Q, maka P merupakan faktor dari A0 sama dengan 18, yaitu plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6, dan plus minus 9. Sedangkan Q merupakan faktor dari An sama dengan 1, yaitu plus minus 1. Dengan cara coba-coba kita dapat menunjukkan bahwa 3 adalah salah satu pembuat nol polinomial Px tersebut. Nah, tadi kan cara pembuat nol rasional itu harus dalam bentuk pecahan P per Q. Nah, sedangkan di sini kan kita dapat menunjukkan bahwa 3 adalah salah satu pembuat nol polinomial Px tersebut. Nah, sebenarnya 3 ini bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan, yaitu 3 sama dengan 3 per 1. Jadi 3 ini adalah faktor dari A0, yaitu di sini plus 3. Kemudian 1 ini adalah faktor dari An sama dengan 1. Nah, baik, untuk selanjutnya kita buktikan untuk Px-nya itu sama dengan 0. Nah, tadi kita akan menunjukkan bahwa 3 itu adalah salah satu pembuat nol polinomial Px. Maka kita akan buktikan 3 ini kita masukkan ke dalam soalnya. 3 pangkat 3 ditambah 2 kali 3 pangkat 2 dikurang 9 dikali 3 dikurang 18 sama dengan 27 ditambah 3 pangkat 3 27 ditambah 2 dikali 3 pangkat 2 18 dikurang 9 dikali 3 27 dikurang 18. Maka terbukti bahwa 3 itu adalah pembuat nol dari Px. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan metode Horner untuk membuktikan bahwa Px itu bahwa P3 itu adalah pembuat nol dari Px. Nah, kita tuliskan koefisien dari soalnya. X pangkat 3 koefisiennya 1, kemudian 2x kuadrat koefisiennya 2, negatif 9x koefisiennya negatif 9 dan negatif 18. Nah, 3 ini kita peroleh dari pemfaktoran dari Px-nya dari x min 3 tadi. Kemudian kita turunkan 1 dikali 3, di sini 3, 2 ditambah 3 5, 5 kali 3 15, negatif 9 ditambah 15 6, kemudian 6 dikali 3 18, negatif 18 ditambah 18 0. Jadi hasil dari pembagiannya yaitu x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 dan sisa pembagiannya adalah 0. Nah, kemudian kita tuliskan perkalian dari faktor-faktornya. Px sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 9x dikurang 18, kita peroleh dari soalnya tadi. Kemudian
simpulkan X min 3 adalah faktor dari Px dikali dengan hasil dari pembagian tadi, X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Kemudian X dikurang 3, X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 kita faktorkan menjadi X plus 2 X min 3. Jadi ini adalah hasil dari perkalian faktor-faktornya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang faktorisasi penuh polinomial. Berangkat dari definisinya dulu, jika Px adalah polinomial berderajat dengan n lebih dari sama dengan 1, maka ada bilangan-bilangan kompleks a, c1, c2 hingga cn dengan a tidak sama dengan 0, sedemikian sehingga Px sama dengan a dalam kurung x min c1 dalam kurung x min c2 hingga x min cn. Oke, di sini kita punya contoh. Untuk contoh soal, menggunakan faktorisasi penuh suatu polinomial, tentukan semua pembuat nol kompleks dari Px sama dengan x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 ditambah x min 1 dan faktorkan polinomial tersebut secara penuh. Oke, untuk alternatif penyesuaian dari soal yang tadi, di sini kita tuliskan Px itu sama dengan x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 ditambah x dikurang 1. Oke, dari sini kita coba untuk faktorkan dulu. Kita dapatkan x pangkat 2 dalam kurung x min 1 dalam kurung x min 1. Oke, untuk faktoran pertama kita mendapatkan ini dan dapat kita lihat bahwa x min 1 dengan x min 1 itu sama. Jadi kita bisa mengeluarkan salah satunya dan kita mendapatkan dalam kurung x pangkat 2 plus 1 dalam kurung x min 1. Ini faktor dari Px. Nah, sekarang untuk menentukan pembuat 0 dari P, kita bisa lakukan x pangkat 2 plus 1 sama dengan 0, x pangkat 2 sama dengan min 1. Oke, di sini bisa kita lihat ada kuadrat, maka jika kuadrat kita pindah luas menjadi x sama dengan akar min 1. Atau bisa kita tuliskan juga sebagai plus minus i, karena akar min 1 itu adalah bilangan imajiner. Oke, selanjutnya untuk x min 1, x min 1 sama dengan 0, maka kita mendapatkan x sama dengan 1. Oke, inilah faktor-faktor pembuat 0 dari Px. Dan dari sini kita bisa menuliskan Px sama dengan x min 1 x minus i x minus dalam kurung minus i atau sama dengan x min 1 x minus i x plus i. Oke, inilah hasil dari pembuat 0 dari Px. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas tentang faktor pembuat 0 dan grafik fungsi polinomial. Nah, untuk menemukan koneksi antara faktor fungsi polinomial dan grafiknya, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada grafik fungsi Gx, di mana kita akan menentukan bentuk pemfaktoran dari fungsi Gx yang berderajat 3, yaitu x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 6. Nah, sebelum kita menentukan bentuk pemfaktoran dari fungsi Gx ini, terlebih dahulu kita akan mengecek koefisien dari fungsi Gx-nya ini. Apabila dia sama dengan 0, maka berdasarkan dengan polinomial faktor yang telah kita pelajari sebelumnya,
Apabila Gx sama dengan 0, maka salah satu faktornya itu adalah X negatif 1. Nah, di sini kita akan mengecek apabila faktornya itu adalah X negatif 1, maka pembuat nolnya itu pastilah 1. Nah, akan kita buktikan bahwa G1 sama dengan 0. Tinggal kita masukkan ke variabel satunya, kita masukkan ke variabel yang ada di soal. 1 pangkat 3 dikurang 2 kali 1 pangkat 2 dikurang 5 kali 1 ditambah 6 sama dengan 1 dikurang 2 dikurang 5 ditambah 6 sama dengan negatif 6 ditambah 6 sama dengan 0. Nah, di sini terbukti ya teman-teman bahwa G1 sama dengan 0. Nah, ketika G1 sama dengan 0, artinya 1 ini adalah pembuat 0 dari Gx. Nah, ketika 1 adalah pembuat 0 dari Gx, artinya X negatif 1 adalah salah satu faktor dari Gx. Oke, selanjutnya kita akan mencari faktor lainnya. Nah, dengan cara Gx, fungsi Gx kita bagi dengan X dikurang 1 sama dengan kita masukkan fungsi Gx-nya X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 6 per X min 1. Nah, untuk mencari faktor lainnya ini, kita bisa menggunakan metode Horner. Langsung saja kita masukkan sini. X negatif 1, pembuat nolnya adalah 1. Kemudian kita masukkan 1, negatif 2, negatif 5, 6. Nah, tinggal kita turunkan 1 kali 1, 1, negatif 2, ditambah 1, negatif 1, negatif 1, kali 1, negatif 1, negatif 5, ditambah negatif 1, negatif 6, negatif 6 dikali 1, negatif 6. Nah, di sini ketika menggunakan metode Horner pun, hasil sisa pembagiannya itu sama dengan 0. Nah, berarti terbukti ya bahwa G1 itu sama dengan 0. Dan salah satu pemfaktorannya itu adalah X negatif 1. Kemudian kita akan menentukan bentuk pemfaktoran dari fungsi Gx sama dengan X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat dikurang 5X ditambah 6. Dengan sehingga kita bisa tuliskan Gx sama dengan, ini adalah pemfaktorannya X negatif 1, kemudian dikali dengan hasil bagi yang telah kita peroleh dari metode Horner tadi. Bisa kita tuliskan X kuadrat dikurang X dikurang 6. Nah, sama dengan X min 1. X kuadrat dikurang X dikurang 6 bisa kita faktorkan kembali. Nah, kita cari angka yang ketika dikalikan menghasilkan negatif 6 dan ketika dijumlahkan menghasilkan negatif 1. Bisa kita tuliskan X min 3 dan X plus 2. Nah, jadi bentuk pemfaktoran dari fungsi Gx sama dengan X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 adalah X negatif 1, X negatif 3, dan X plus 2. Nah, ketika kita hubungkan ke grafik, maka di sini sumbu X itu berpotongan dengan 3 titik.
Oh ya teman-teman, yang ini tadi hasil pemfaktorannya kita cari dulu pembuat nolnya. Kita tuliskan di sini X1 sama dengan X negatif 1, pembuat nolnya 1. Kemudian X2 nya ini X dikurang 3, pembuat nolnya adalah 3. X ditambah 2, pembuat nolnya adalah negatif 2. Nah, dia kita hubungkan dengan grafiknya. Jadi di grafiknya ini, sumbu X itu berpotongan dengan 3 titik, yaitu negatif 2, 1, dan juga 3. Betul ya teman-teman, di sini sama. Pembuat nolnya 1, 3, negatif 2. Sama dengan titik yang ada di grafik yang sudah berpotongan dengan sumbu X. Oke, untuk penutup pelajaran pada hari ini, di sini ada latihan soal yang akan kalian kerjakan. Ada 2 latihan soal. Untuk soal pertama, misalkan Px itu sama dengan X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat dikurang 21X dikurang 18. Tunjukkan bahwa P-1 itu sama dengan 0 dan gunakan hal tersebut untuk memfaktorkan Px secara komplit. Untuk soal nomor 2, jika X plus 2 dan X min 3 adalah faktor dari Px sama dengan 2X pangkat 3 ditambah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah 18, tentukan nilai A dan B pada faktor tersebut. Oke, cukup sekian dari kami hari ini tentang polinomial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.